didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini dalam segmen At Large, kita akan lihat bagaimana peta pertarungan berebut pengaruh di 6 provinsi terbesar di Indonesia dalam Pilkada serentak tahun ini. Nah pemirsa, usai tahapan pendaftaran Pilkada 2024 sudah terlihatlah saat ini bagaimana sebenarnya peta pertarungan Pilkada tahun ini. Kita akan bahas di 6 provinsi terbesar yang ada di Indonesia, bagaimana posisi dukungan partai politik pada tiap pasangan calon. Yang pertama tentu saja kita lihat di Jakarta. Laga di Pilkada Jakarta ada 1 calon independen pemirsa. Ini menarik. Pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini adalah calon independen dalam Pilkada Jakarta 2024. Kemudian kalau kita perhatikan ada pasangan calon yang diusung dengan banyak sekali partai politik yang menyatakan dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Mengapa dikatakan banyak? Karena pada saat Anda bandingkan dengan yang mengusung Pramono Anung dan Rano Karno, hanya ada 2 partai politik. Yang satu adalah PDIP, satu lagi adalah Hanura. Nah ini merupakan salah satu dampak dari putusan MK yang kemudian diperbincangkan dan diupayakan oleh masyarakat supaya tidak dibahas lagi di dalam RUU Pilkada beberapa waktu yang lalu. Ada 3 pasangan jadinya di Pilkada Jakarta 2024. Jadi ada 1 yang diusung dengan koalisi yang cukup gemuk, kemudian ada 2 lagi yang lainnya 1 independen dan Pramono Anung Rano Karno diusung PDI dan juga Hanura. Selanjutnya tidak hanya di Jakarta pemirsa, kita lihat lagi di Jawa Barat. Provinsi yang dekat dengan Jakarta dan tentu saja diperebutkan bagaimana kekuasaan usai Pilkada 2024 ini akan berlangsung di sana. Kalau kita ingat pola sebelumnya, ternyata ini juga terjadi di Jawa Barat. Ada 4 pasangan di Pilkada Jawa Barat nanti. Yang berkoalisi gemuk, yang didukung oleh koalisi juga gemuk adalah Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pemirsa. Ada banyak sekali partai politik yang menyatakan dukungan untuk Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Kalau kita lihat pasangan lain adalah Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie, didukung oleh 3 partai politik, PKS, P3 dan Nasdem. Nah yang menarik adalah kita lihat di sebelah kiri saya. Ada pasangan Acap Adang dan juga gitaris Dwi Natarina, diusung oleh PKB. Kalau di slide sebelumnya ini bergabung dengan koalisi gemuk tersebut PKB, ternyata di Jawa Barat PKB keluar dari koalisi itu dan mengusung pasangan calonnya sendiri. Nah, selain itu ada juga JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang hanya diusung oleh PDIP. Nah, jadi pemirsa, dari pasangan-pasangan ini bisa kita lihat ada banyak dinamika politik yang terjadi pada saat pendaftaran Pilkada 2024 di Jawa Barat. Last minute semakin banyak kejutan yang muncul. Ada nama-nama baru yang diusung jadi cagup dan juga cawagup di Jawa Barat tahun ini. Dan ada juga nama-nama yang diperkirakan mungkin akan masuk di dalam kontestasi Pilkada 2024 Jawa Barat, tapi ternyata malah tidak muncul. Jadi banyak plot twist yang terjadi dan semua ini tentu jadi bagian dari penguatan demokrasi yang terjadi di negeri ini. Selain itu pemirsa, kita lihat lagi di provinsi lainnya di Jawa Tengah tahun ini. Ada 2 bintang-bintang yang akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah 2024, PDIP ternyata mengusung jenderalnya sendiri. Ada Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Sementara itu yang didukung oleh koalisi yang jumlahnya cukup banyak didukung oleh partai politik adalah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Dua-duanya merupakan sesama jenderal yang juga tenar di kalangan masyarakat Indonesia, dan nanti kita lihat bagaimana perebutan kekuasaan yang akan terjadi di Jawa Tengah dalam Pilkada tahun ini. Selain di Jawa Tengah, di mana lagi pemirsa yang sering disebut-sebut dan dibahas masyarakat adalah 3 Serikandi yang muncul di Pilkada Jawa Timur 2024. Ada 3 pasangan yang sama-sama menonjolkan Serikandinya masing-masing. Yang pertama kita lihat ada Tri Risma Harini dan Gus Hans. Hanya diusung oleh PDI Perjuangan, kemudian Khofifah Emil Dardak itu diusung oleh banyak partai politik yang biasa tadi sebelumnya saya sebut dengan termin koalisinya lebih gemuk ketimbang yang lain. Dan satu lagi adalah Luluk Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim. Pasangan Luluk juga muncul diusung oleh PKB sendiri saja. Jadi pola yang beberapa kali kita lihat adalah pemirsa, ada pasangan yang ternyata diusung oleh banyak sekali partai politik di dalamnya. Dan PDIP juga PKB beberapa kali hanya mengusung pasangan calonnya sendiri saja. Tidak khawatir walaupun melawan
pasangan calon lain yang diusung oleh banyak sekali partai politik. Ini adalah dinamika yang terjadi dalam pilkada tahun ini. Selanjutnya kita lihat lagi di Banten, pemirsa. Di Banten sedikit unik karena hampir 50-50 kalau kita lihat di dalam bagaimana jajaran partai politik yang diperlihatkan mengusung pasangan calon yang mana. Di Banten ada 2 pasangan calon. Airin Ade, ini adalah yang diusung pada saat itu tidak diusung oleh Partai Golkar, kemudian diusung pada akhirnya karena Golkar mau tentunya mendukung anak kandungnya berlaga di dalam Pilkada Banten 2024. Satu lagi adalah Andra Soni dan Dimyati Natakusuma yang ternyata juga diusung oleh banyak sekali partai politik di dalamnya. Nah, ini adalah laga di Pilkada Banten 2024, pemirsa. Dan yang terakhir yang tidak kalah ramai diperbincangkan adalah Pilkada Sumatera Utara 2024. Mengapa? Karena ada menantu Presiden Joko Widodo yang nanti akan bertarung di sana. Ada Bobi Nasution dan Surya. Pasangan calon ini kalau Anda lihat jelas-jelas banyak sekali partai besar yang mendukung Bobi Nasution dan juga Surya di dalam Pilkada Sumatera Utara. Nah, sedangkan kalau kita lihat di calon Edi Rahmayadi dan Hasan Basri, hanya ada satu partai besar yang mengusung pasangan calon ini, yakni PDI Perjuangan. Sisanya adalah partai yang jika seandainya putusan MK tersebut tidak berlaku, maka tidak bisa menyatakan dukungannya di dalam Pilkada 2024 tahun ini. Nah, ini adalah bagaimana dinamika yang terjadi di dalam Pilkada 2024. Ada beberapa nama yang tadinya diperkirakan masyarakat mungkin saja akan maju, tapi ternyata tidak maju, pemirsa. Malah ada beberapa nama yang tidak terpikirkan sebelumnya, karena mungkin public figure atau bisa jadi perpanjangan elit politik, partai politik yang kemudian berlaga di Pilkada 2024. Kita akan nantikan bagaimana dinamika selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.